Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mikroskop matematis. Mikroskop matematis adalah aplikasi yang menyediakan fitur-fitur untuk menyediakan persoalan matematika. Nah, di sini ada kekurangan, yaitu dalam beberapa perintah tidak dapat ditunjukkan langkah-langkah, tidak dapat digunakan oleh operator sistem dan Windows. Kelebihannya yaitu alat visualisasi yang powerful. Fasilitas ini dapat digunakan pengguna untuk membantu membuat grafik masalah matematika. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengoperasikan aplikasi mikroskop matematis. Ini adalah tampilan awal mikroskop matematis, yang dimana mikroskop matematis memiliki 3 menu utama, yaitu Home, Insert, dan View. Terdapat juga kalkulator sains yang ada di sebelah kiri. Nah, selanjutnya ada Worksheet. Ini tempat menuliskan soal. Lalu ada menu grafik untuk menampilkan hasil grafik dari soal. Kita bisa pilih grafik 3 dimensi atau 2 dimensi. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu secara detail icon-iconnya. Di Home ada real number atau bilangan asli, complex number atau bilangan kompleks, dares dan decimal pass. Di sini kita biasa menggunakan real number dan decimal false yang non-pilsec, yang dimana kita bisa memilih desimal yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan not fit saja. Lalu ada menu keyboard. Nah, kita buat di sini contoh untuk penggunaannya 33. Lalu di sini ada juga menu ink, yang dimana menu ink ini untuk kita membuat angka secara manual. Misal kita buat di sini 1 dikurang 4, lalu kita enter, maka hasilnya akan keluar di worksheet. Tapi biasanya kita tidak menggunakan itu, kita tetap saja menggunakan keyboard untuk mempermudah pekerjaan kita. Menu selanjutnya yaitu ada equation solver, yang dimana ini digunakan untuk memecahkan persoalan atau permasalahan, bisa persamaan satu linier, 2, atau lebih dari persamaan tersebut. Di sini kita akan buat 2 persamaan. Kita akan masukkan 2 persamaan, yaitu pertama X tambah 3 sama dengan 6, dan Y tambah 2 sama dengan 6. Lalu kita cari solusinya, maka akan keluar hasilnya di worksheet. Ada juga menu formula dan equation, merupakan kumpulan-kumpulan rumus atau persamaan yang sering digunakan dalam matematika, sains, atau kimia. Kita akan buat contoh trigonometri. Maka akan muncul rumus-rumus trigonometri, ada sinus, identitas, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke menu trigger solver atau permasalahan pada segitiga. Di sini kita bisa mencari panjang sisi, sudut, luas, jenis-jenis segitiga, dan lain-lain. Selanjutnya ada menu unit converse. Ini digunakan untuk mengubah satuan, di mana kita bisa memilih satuan misalkan milimeter, kita ubah bisa ke satuan lain misalkan sentimeter. Lalu kita akan buat nilainya yaitu 1000 mm, kita ubah satuannya ke sentimeter, maka akan menghasilkan 100 cm. Lalu kita akan masuk ke menu insert. Di sini bisa digunakan untuk edit matrix dan bisa juga digunakan untuk memilih varian yang lain, digunakan dalam worksheet atau bisa juga mengolah sebuah data. Selanjutnya kita akan ke menu view. Menu view ini adalah merubah tampilan pada mikroskop matematis. Yang pertama, kita bisa mengubah kalkulator warnanya. Kita pilih warna putih. Yang kedua, kita bisa mengganti worksheet-nya dengan warna yang kita inginkan. Kita klik, lalu kita pilih warna black. Maka worksheet akan berubah menjadi warna black atau hitam. Nah, kita kembali ke menu home. Kita akan gunakan fitur-fitur pada kalkulator yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan matematika, yaitu seperti kalkulus, statistik, trigonometri, linear aljabar, dan persamaan matematika lainnya. Nah, kita di sini akan ke menu kalkulus. Di dalam menu kalkulus ini ada integral, turunan, limit, dan macam-macam kebutuhan dari kalkulus. Yang kedua, yaitu ada statistik, di mana statistik ini mengandung mean, median, modus, dan rumus-rumus lainnya.
Yang ketiga yaitu ada trigonometri, di mana kita bisa menyelesaikan persamaan trigonometri menggunakan kalkulator ini. Di sini bisa kita selesaikan sin, cos, tangen. Yang keempat ada linear algebra, di mana di sini kita menyelesaikan persamaan linier mulai dari satu variabel, dua, bahkan lebih dari itu. Lalu ada solusi lain, misal menentukan akar, logaritma, dan lain sebagainya seperti yang ada di tabel kalkulator ini. Kita akan mencoba di sini menu kalkulus, yaitu turunan. Kita bisa klik kalkulus, lalu kita klik turunan, maka akan keluar pada worksheet, kita masukkan nilai, yaitu misalkan contohnya ada 4x, lalu kita enter, maka hasil turunannya akan muncul pada worksheet di atasnya. Lalu kita di sini juga bisa mencari integral pada menu kalkulus. Nah, kita klik nih integral, lalu kita akan memasukkan nilai 5x kuadrat. Untuk nilai kuadrat, kita bisa mencari pada kalkulus sebelah kiri yang bentuk berpangkat. Kita klik, maka akan keluar 5x kuadrat dx. Lalu hasilnya kita enter, maka akan keluar di worksheet pada bagian atas soal. Nah, sekarang kita akan masuk kepada menu statistik. Di sini kita akan mencoba membuat satu data, maka kita pilih insert data, lalu masukkan data-data inginkan kepada tabel. Lalu kita okekan data-data yang telah kita masukkan. Kemudian data itu akan keluar di worksheet. Lalu pada worksheet kita enter agar data itu tampilan worksheet bagian atas. Kemudian di sini kita akan mencari nilai mean dari data kita tadi. Kita klik mean pada menu statistika, kemudian kita enter data kita yang ada di atas tadi, lalu masukkan datanya, kita enter lagi, maka akan keluar hasil mean tersebut. Lalu kita akan mencari nilai median pada data kita tadi, kita klik median, lalu kita klik data yang telah kita cari tadi, kemudian kita enter, maka akan keluar hasil dari mediannya pada worksheet di atasnya. Selanjutnya kita akan mencoba fungsi dari trigonometri. Nah, di sini kita akan masukkan nilai cos, di mana cosnya kita buat di sini adalah 60, lalu kita enter, maka nilai cos akan keluar pada worksheet di atas yaitu 0,5. Nah, kemudian kita akan mencoba kotangen, di mana kita bisa klik kotangen, kita masukkan nilainya yaitu 30, kita enter, maka hasil kotangennya akan keluar. Nah, di sini selanjutnya kita akan gunakan linear algebra. Nah, kita akan membuat matriks pada linear ini. Kita klik bagian matriks, kemudian kita tentuin berapa metrik yang kita buat. Nah, di sini kita akan buat 2 kolom dan 2 baris. Lalu kita okekan. Di sini akan keluar apa bagian dari matriks. Lalu kita bisa isi nih bagian matriks pada dalamnya. Setelah sudah kita isi, maka matriks bisa kita enter. Lalu hasilnya akan ada di bagian atas worksheet lembar kerja. Nah, lalu kita di sini akan mencari nilai determinan dari metrik yang telah kita buat tadi. Kita klik determinan, lalu klik metriknya, kita enter, maka akan keluar determinan dari metrik tersebut. Lalu kita akan mencari nilai inversal dari metrik yang telah kita buat. Kita klik inversal, baru kita masukkan nilai metrik yang kita buat tadi. Kemudian kita klik, kita enter, maka akan keluar hasil dari inversal dari metrik tersebut. Nah, di sini kita akan mencoba rumus-rumus lain yang ada pada kalkulator. Kita akan mencoba mencari nilai akar. Kita klik akar, masukkan angka 16, lalu enter, maka akan keluar hasil akar dari 16 yaitu 4. Kemudian kita akan mencoba logaritma dari 100 yaitu adalah 2. Nah, begitu fitur-fitur yang bisa saya jelaskan dari aplikasi mikroskop matematis ini. Untuk fitur-fitur lain dapat dicoba sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.